Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini lebih kuat, lebih teguh, lebih mencintai Tuhan, dan senantiasa merindukan firman Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berkatilah setiap kami, supaya kami benar-benar menjadi orang seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 46 sampai ke 49. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita semua dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari mengikutinya bersama-sama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hari ini saya memberikan judul dari renungan atau khotbah pada hari ini, kokoh dan bahagia. Kenapa dikatakan kokoh dan bahagia? Saya ingin kita melihat orang yang kokoh di dalam hidupnya, orang yang kuat di dalam hidupnya, dia akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Dia tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Karena di dalam hidupnya, di dalam hatinya ada kekuatan yang luar biasa, dan itu membuat dia tetap tenang, damai, dan sukacita Allah itu ada di dalam kehidupannya. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang kokoh dan bahagia di dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Bagaimana rahasianya supaya kita menjadi orang seperti itu? Sederhana saudaraku, namun sebelumnya firman Tuhan berkata, Yesus menegur orang-orang yang hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tahu tentang Tuhan, mengerti tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini tidak mungkin bahagia, karena kebahagiaan itu kita nikmati ketika kita bersama dengan Allah. Yang pertama rahasianya adalah mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang mendengar tetapi sebenarnya tidak memperhatikan, tidak menanggap, tidak memiliki tekad. Aku mau apa yang ku dengar, aku mau apa yang ku ketahui, aku mau itu ada di dalam hidupku, bekerja di dalam hidupku. Inilah konsep mendengar yang benar. Kalau hanya sekedar mendengar, sama banyak orang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau dari kiri ke kanan. Artinya setelah selesai mendengar, hilang begitu saja. Konsep mendengar yang dikatakan firman Tuhan benar-benar memperhatikan, benar-benar punya niat tekad. Aku mau itu menjadi milikmu. Aku mau melakukannya dalam kehidupanku. Inilah yang dikatakan Tuhan. Mendengar untuk melakukannya.
Oleh sebab itu, hal yang kedua Tuhan berkata, melakukannya. Perhatikan, orang yang benar-benar mendengar, memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kerinduan tekad yang sungguh, maka dia akan mempraktekkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, dia bukan hanya kokoh, tetapi dia akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena firman itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab, itu akan digenapi ketika kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Perhatikan, kenapa dia berbahagia? Dalam kondisi apapun dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa bersukacita, dia tetap datang kepada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena firman itu sudah ada di dalam dirinya. Kalau firman itu sudah tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka itu menjadi kekuatan yang membuat kita di dalam pertolongan Roh Kudus melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang melakukannya adalah orang yang berbahagia. Seperti gedung pencakar langit, saya mendengar, membaca The Burj Dubai Tower tingginya 828 meter. Tapi tahukah saudara, kenapa dia kuat? Kenapa dia kokoh? Hujan, angin ribut, badai, tetap kokoh dan orang yang di dalamnya nyaman. Orang yang di dalamnya tetap tenang dan tidak terganggu. Tidur bisa nyenyak. Kenapa? Ternyata rahasianya, pondasinya begitu kokoh. Seperti Tuhan Yesus berkata, gali dalam-dalam, seorang yang membangun rumah menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Tahukah saudara, 50 meter di bawah permukaan tanah dibangunlah pondasinya. Pondasi yang kuat dari beton, dari besi, baja, itulah yang membuat ketika bangunan itu dibangun bahkan di dalam ketinggian sampai 828 meter tetap kokoh sampai saat ini. Tuhan mengingatkan kita, seperti tukang bangunan, Tuhan mengingatkan, kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang percaya, orang Kristen yang kokoh. Situasi apapun itu, suka duka, sehat, sakit, untung rugi, dalam segala kondisi, kita tetap, bahkan badai dalam kehidupan, kita tetap kuat. Karena apa? Firman itu sudah tinggal. Firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah kebahagiaan itu. Benarkah orang yang kokoh adalah orang yang bahagia? Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari saudaraku, buka Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di dalam terjemahan lain dikatakan memelihara, menjalankannya, melakukannya, mempraktekkannya. Jadi saudaraku, benarlah kata Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas ini, baik pasal 6 maupun pasal 11. Orang yang kokoh adalah orang yang berbahagia. Orang Kristen yang kokoh adalah orang Kristen yang bahagia. Amin saudaraku. Saya rindu setiap kita bukan hanya kokoh tetapi menikmati kebahagiaan di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami, jadikan kami menjadi kokoh dan bahagia di dalam kehidupan ini, di dalam setiap kondisi. Kami menjadi orang-orang Kristen yang kokoh dan bahagia, dan ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan biarlah Engkau semakin menguatkan, meneguhkan kami. Pakai kami, baik kami semua yang mendengarkannya, begitu juga hamba, lebih lagi menjadi alat yang mulia di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin.
Demikian firman Tuhan. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan yakini bersama Roh Kudus kita mampu dan kita akan mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang kokoh dan bahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.